Ikan ini tertangkap dan mau dimasak sama si koki ini. Tapi si ikan berusaha kabur. Dia nggak mau dimasak. Kokinya ini nangkap dia lagi dan mau masukkan dia ke dalam panci. Tapi karena dia ikan buntal, dia bisa buat badannya bulat seperti balon gini. Dia terbang dan mau kabur tuh dari pintu. Malah dicepit pintu tuh sama si koki. Padahal ikan ini udah ngebet banget tuh lihat laut di depan matanya. Dan dia ini gak putus asa. Dia coba lagi tuh lepaskan diri dari pintu. Akhirnya dia berhasil lolos. Tapi ternyata yang di depannya ini bukan laut guys, tapi hanya sebuah lukisan. Karena dia nabrak lukisan yang ada di dinding, ikan ini jadi mental-mental tuh kesana kesini. Sampai-sampai dia ini jadi kempes lagi. Dan akhirnya si ikan mendarat sendiri tuh ke panci. Langsung deh dia dimasak. Ibu dan anak ini lagi jalan-jalan. Tiba-tiba dari sebuah gedung, orang-orang ini lagi menarik sebuah boneka raksasa tuh. Semua orang yang ada di sana lari mendekat tuh ke arah boneka. Orang-orang pada kelihatan seneng banget dong. Si boneka besar meniupkan balon. Dan balon-balon itu berubah jadi permen jelly yang manis. Udah banyak banget tuh balon-balon permennya. Semua orang berebut bagian tuh dan kelihatan seneng banget. Wah, enak banget ya kelihatannya. Aku suka permen jelly. Kalau kalian suka permen apa nih? Pria ini datang nih ke sebuah museum. Di sana dia melihat karya dari permen. Karena ada satu warna permen yang berbeda, akhirnya dia cabut tuh permen yang warnanya berbeda. Dan ketika permen itu dicabut, hasil karyanya satu persatu mulai berjatuhan. Kebetulan banget nih ada si pemilik karya di museum ini. Dari mukanya udah kelihatan banget tuh kalau dia tuh marah karena karya yang dia buat itu hancur. Duh, makanya jangan iseng guys, jadi berabe kan? Kalau udah gini, gimana dong? Ibunya ini jahat banget. Dia juga seorang guru nih di sekolahan anaknya ini. Nah, anaknya ini disuruh pakai topeng sama si ibu untuk menutupi tanda lahir yang ada di wajahnya. Ibunya ini nggak mau kalau orang lain tuh ngelihat tanda lahir yang ada di wajah anaknya ini. Bahkan dia itu nggak diperbolehkan memberitahu ke orang lain kalau dia itu adalah ibunya. Nah, anak cewek ini memutuskan untuk melakukan operasi biar ibunya itu nggak malu lagi. Untuk operasi, dokter ini memintanya anak untuk mengetahui informasi tentang orang tuanya. Di rumah, dia ini diam-diam tuh mencari di laci ibunya. Tapi nggak sengaja, dia ini nemui sebuah foto tuh. Nah, di foto ini terlihat kalau ayahnya itu lagi foto sama seorang wanita yang memiliki tanda lahir yang sama seperti di wajahnya. Ternyata wanita kejam yang menyiksa yang selama ini bukanlah ibu kandungnya. Dulu tuh setelah ibunya meninggal, ayahnya ini menikah lagi dengan wanita ini. Dia melaporkan ibu tirinya tuh ke pusat sosial. Dan gak lama orang-orang ini datang untuk menahan ibunya. Akhirnya anak cewek ini tinggal tuh dengan kakek dan neneknya yang bilang kalau tanda lahir di wajahnya itu membuat dia semakin cantik dan unik. Dari kecil mereka ini teman baik, sampai dewasa pun mereka tetap berteman baik nih. Tapi sebenarnya mereka ini saling suka, tapi nggak ada yang berani ngomong. Mereka berdua ini takut kalau percintaan mereka itu gagal, persahabatan mereka itu bakalan hancur. Sampai suatu hari si cowok ngajakin si cewek nih untuk ketemuan berikan kejutan. Si ceweknya ini mikir kalau si cowok itu bakal nyatakan cinta tuh. Belum pergi dia berdandan nih biar kelihatan cantik. Tapi begitu sampai di tempat janjian, dia nungguin si cowok itu nggak datang-datang. Tiba-tiba ada seseorang nih yang datang dan ternyata itu adalah adik si cowok. Dia datang sambil menangis dan bilang kalau si cowok itu meninggal karena kecelakaan saat dia dalam perjalanan menemui nih cewek. Si cewek ini nggak percaya. Sampai akhirnya dia itu lihat sendiri kalau cowoknya itu nggak bernyawa lagi. Dia juga nyesel tuh, belum sempat ngungkapin perasaannya. Kasian banget ya. Wajah cewek ini jelek banget, sampai-sampai lihat anak ini aja takut liatnya. Dia ikut kontes menjadi putri, tapi dia malah ditertawakan tuh sama orang-orang di sana. Bahkan dulu waktu di sekolah, dia itu dikerjain nih sama cowok yang dia suka. Cowok ini menyatakan cinta tuh ke si cewek. Cewek ini udah kelihatan seneng banget tuh, tapi ternyata dia hanya dibuat bahan taruhan. Sampai akhirnya cewek ini sadar, dia mempercantik diri, dia berdandan dan akhirnya dia menjadi cantik seperti ini guys. Sekarang cewek ini udah jadi cantik, gak ada lagi tuh yang meremehkan dia. Lucu banget nih, nenek dan anak ini lagi duduk bareng kan. Nah, ketika mereka lagi santai-santainya nih, ada seorang bocil yang berdiri di perosotan. Dia ini mengejek si nenek dan bayi itu dengan cemilan yang dia miliki. Si nenek punya ide nih, dia lempar si bocah ini. Ya, si nenek gak takut dong, karena bocah ini kan punya tali pengaman. Nggak lama bayi ini melayang, dia ambil tuh cemilan milik bocah ini. Dan akhirnya gantian nih, mereka yang dapat cemilan yang enak. Sejak kecil anak ini hidup dalam kesedihan. Orang tuanya bercerai, papanya pergi, bahkan mamanya itu sakit dan meninggal.
Tapi setiap dia mau nangis, dia itu selalu nahan air matanya. Karena kata orang anak cowok itu nggak boleh nangis. Ketika udah dewasa, dia ini kelihatan sedih juga tuh. Karena habis diputusin tuh sama kekasihnya. Dan karena dia tahan nangis, dia pendam tuh kesedihannya. Sampai-sampai air matanya tuh tumpuk di kepala dan nggak bisa dikeluarin. Dia coba nih dengar lagu sedih, tapi dia tuh nggak bisa nangis juga. Dia jadi tertekan banget tuh. Dia memutuskan untuk mencucuk kepalanya dengan sebuah jarum. Tapi ketika dia mau nusuk kepalanya, kucingnya ini gigit tangan dia. Dan karena itu dia jadi bisa nangis lagi tuh dan lega. Jadi kalau kalian sedih nangis aja ya guys, jangan ditahan-tahan. Anak ini mengambil payung untuk ibunya, tapi akhirnya sedih banget guys. Jadi suatu hari hujan lebat nih. Anak ini terlihat di jendela menunggu hujan yang reda. Di meja dia ini melihat sebuah foto dia bersama ibunya. Dia langsung berlari tuh ke gudang untuk mengambil payung. Tapi sayangnya payung yang dia miliki itu udah rusak dan berlubang. Nah anak ini memecahkan celeng ayam kesayangannya nih. Dia kumpulkan tuh uang hasil tabungannya. Lalu dia pergi nih ke Indomaret. Di sana dia itu membeli payung baru. Dengan memakai jas hujan dia ini lari ke sebuah tempat. Dan ternyata dia itu pergi ke makam ibunya. Ternyata dia itu membeli sebuah payung baru untuk ibunya yang udah meninggal. Karena dia itu takut kalau ibunya tuh kehujanan. Ada seorang cowok nih, dia itu nggak takut sama sekali sama hantu. Tapi dia ini takut banget nih saat melihat penampakan terakhir. Jadi cowok ini kan lagi jalan-jalan tuh di hutan. Dia bertemu tuh dengan si pocong. Tapi dia nggak takut dong. Malah dia itu bilang, lari dong pocong, jangan lompat-lompat aja. Dia ketemu lagi nih dengan si Kunti. Tapi dia juga nggak takut. Malah dia ngajakin si Kunti ngedet. Lalu muncul nih si Tuyul dari belakang dia. Tapi si Tuyul malah dia marahin. Dia suruh pulang tuh si Tuyul. Gak lama dia jumpa nih dengan si Gundurwo. Tapi dia malah bilang kalau itu King Kong. Ketemu lagi nih sama si Suster Ngesot. Malah dia cokin aja tuh si Suster Ngesot. Nah ketika dia lihat penampakan terakhir, dia kaget dan ketakutan. Ternyata yang paling dia takuti adalah rentenir si tukang tagih hutang. Ya karena si cowok ini udah nunggak hutang yang banyak dan gak dibayar-bayar, jadi dia takut tuh. Jerapah ini bulat banget tuh seperti bola. Dia mau minum air, malah jatuh ke sungai. Kalau rusa-rusa Santa Claus pada bulat gini, gak jadi dapat hadiah deh. Wah, anak-anak burung ini kecil dan bulat. Induk yang bulat malah terbang seperti balon tuh dan menjatuhkan anak-anaknya. Si macan bulat jatuh nih. Penguin yang bulat juga lucu banget. Lah, ini buaya mau makan burung, tapi nggak bisa. Babi normal aja susah jalan, apalagi bulat gini. Si macan tutul kejar rusa, tapi jadi guling-guling gini guys. Zebra dikejutkan buaya, malah jadi terbalik semua. Si Mopi mau pipis nih, tapi jatuh. Marmut bulat sok lari, jadi putar-putar gini kan. Nah, yang terakhir ada kucing dan tikus yang malang tuh. Aneh ya kalau hewan-hewan pada bulat gini. Tapi gemesin. Guys, anak ini punya pulpen ajaib yang bisa mengabulkan keinginannya. Jadi anak ini lagi main tuh di taman. Dia juga kelihatan sedih tuh karena ayahnya tuh nggak ada. Tiba-tiba anak ini nemui sebuah pulpen. Dia ambil tuh pulpennya, lalu dia gambar sebuah pesawat di buku. Dan ajaibnya pesawat itu beneran muncul. Dia coba lagi nih dengan tulisan hai. Dan beneran dong, si cewek ini menyapa si anak kecil itu. Dia buru-buru pulang ke rumah. Dan di rumah dia itu langsung menggambar ayahnya. Tapi ayahnya itu nggak muncul. Karena kecewa, dia gambar lagi tuh di buku satu keluarga dan langsung pergi tidur. Dan saat dia tidur, ibunya ini datang. Dia itu ngelihat apa yang digambar sama anaknya. Langsung deh si ibu ini mengirim gambar itu ke ayahnya. Pas anak ini bangun, dia itu bingung banget. Di kamarnya itu ada boneka. Bahkan ayahnya itu datang. Dia langsung peluk tuh ayahnya. Nah, dia gambar lagi nih kalau mereka lagi liburan naik pesawat. Dan apa yang dia gambar beneran terjadi lagi guys. Mereka beneran liburan tuh pergi naik pesawat. Kalau kalian punya pulpen ajaib, mau gambar apa nih guys? Zombie-zombie ini lagi ngincer kucing imut ini guys. Nah ada nih kucing lain yang sedang memantau keadaan sekitar dengan teropong. Dua kucing ini merencanakan sesuatu nih. Untuk nyelamatin si kucing kecil yang dikepung zombie. Si kucing hitam berlari tuh mengambil pistol. Dia menembaki zombie-zombie yang ada di sana. Sementara si kucing putih berlari menjauh tuh. Ternyata dia berlari nih ke arah radio dan memutarkan musik. Zombie-zombie yang lagi mengepung si kucing kecil ini jadi berlari tuh ke arah musik yang udah diletakkan di atas gal LPG. Nah, si kucing hitam langsung tuh menembak gas LPG dan dor meledak. Semua zombie jadi hangus deh.
Akhirnya si kucing kecil berhasil tuh diselamatkan. Tapi sayangnya dia itu udah digigit sama zombie dan jadi zombie juga deh akhirnya.